Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu para Deposan Santo Yusuf. Malam ini kita akan menjalankan Triduum Santo Yusuf untuk 3 hari Minggu melangkah menyambut Hari Raya Santo Yusuf Pelindung. Jadi Bapak Ibu, kesempatan yang sangat baik ini mari kita ambil momen ini untuk menimbang keutamaan dan keteladanan Santo Yusuf. Di minggu pertama ini Santo Yusuf dengan tema Santo Yusuf Bapak Pekerja yang nanti akan dibawakan oleh Pak RBE Agung Nugroho. Beliau adalah alumnus Sedan, saya dan sepakat. Mari Bapak Ibu sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengawali dengan lagu pembuka. Santo Yusuf pelindung kami, Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah hati dan sederhana. Engkau keturunan Daud, Engkau menjadi Bapa Sang Mesias, bersama Maria Bunda Allah. Kau pelihara putra Allah. Kau teladan orang beriman, Kau bekerja adalah doakan kami anakmu, untuk mengikuti teladanmu. Santo Yusuf pelindung kami, Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah hati dan sederhana. Engkau keturunan Daud, Engkau menjadi Bapa Sang Mesias, bersama Maria Bunda Allah. Kau pelihara putra Allah. Kau teladan orang beriman, Kau bekerja Allah dalam kerajaan-Nya. Doakan kami
Mari kita memberikan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber segala ketekunan, pengharapan, dan penghiburan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita masuk mengantar menjelang perayaan Hari Raya Santo Yusuf Pekerja. Komunitas Pria Katolik KPK Santa Helena melalui program karya pelayanan pastoralnya di Paroki Curug Gereja Santa Helena, Tangerang, menyelenggarakan Triduum Santo Yusuf Pekerja selama 3 hari Minggu berturut-turut dan akan berpuncak di Hari Raya Santo Yusuf Pekerja 1 Mei 2024 nanti. Dalam penyelenggaraan Triduum Santo Yusuf ini, komunitas pria Katolik KPK Santa Helena berkolaborasi dengan Paguyuban Lady Yusuf dan Legion Yusuf Paroki Curug dan mengajak para devosan Santo Yusuf, khususnya para alumni Sekolah dari Nazaret atau Sedan, Sekolah Abdi Yusuf atau SAI, dan Sekolah Pria Katolik, Sekolah Perempuan Katolik atau Sepakat, dan juga umat yang mau meminta pertolongan kepada Santo Yusuf, patron pelindung para pekerja. Mari Bapak Ibu kita memasuki Triduum Santo Yusuf Pekerja 2024 ini dengan semangat untuk mensyukuri, menghargai pekerjaan bagi kita yang memilikinya dan terus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan bagi kita yang belum memiliki pekerjaan. Santo Yusuf Pekerja, tolonglah kami untuk senantiasa terus terlibat dalam doa dan karya. Mari kita hening sejenak, membuka hati untuk Roh Kudus hadir melalui Mada Veni Sancte Spiritus. Datanglah Roh Kudus, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Datanglah suluh hati, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah. Engkau penghibur ulungku, Engkau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Engkau segarkan yang lelah, Engkau tenangkan yang resah, Engkau melipur yang sendu. Oh cahaya mulia, penuhi hati nurani, umat kepunyaanmu. Tanpa berkat restumu, hampalah manusia, tiada pun yang berguna. Yang cemar bersihkanlah, yang alamilah, yang terluka pulihkan,
yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Limpahilah umat-Mu yang percaya padamu, sabta karunia-Mu, dan curahkan anugerah akhir hidup bahagia, sukacita tak henti. Doa Paus Fransisius kepada Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepada Engkau Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepada Engkau Maria menaruh kepercayaannya. Bersama dengan Engkau Yesus menjadi manusia. Oh Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah diri Engkau sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasihan, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Kita masuk dengan tobat. Mari Bapak Ibu kita hening sejenak, kita sesali setiap dosa dan pelanggaran kita. Sama-sama kita doakan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, kepada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Amin. Doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mempersiapkan dan memilih Santo Yusuf sebagai patron pelindung para pekerja. Dengan penuh kasih dan bertanggung jawab, ia telah mendampingi Maria. Ia mendidik dan mengajarkan keterampilan kerja kepada Yesus, selain dalam hal iman dan keutamaan hidup. Dan ia memberikan teladan kami dalam kerja. Semoga melalui Triduum Santo Yusuf, kami dapat semakin menghargai pekerjaan dan percaya bahwa kerja meningkatkan martabat kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam pengajaran Santo Yusuf Pekerja yang akan dibawakan oleh Pastor Paulus Warisantoso Okam. Ya, selamat mengikuti pengajarannya. Sahabat, berjumpa kembali dengan saya,
Romo Paulus Waris Santoso Okarem dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, Ayah Angkat Yesus. Kali ini kita akan membahas Santo Yosef, teladan dalam bekerja. Dan untuk bagian yang pertama, kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai mengupasnya, mari kita mengawali dengan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, bekerja adalah nilai yang amat luhur. Bahkan manusia memiliki nilai, memiliki harga, kemudian disebut harga diri ketika mereka bekerja. Orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, yang halal. Pekerjaan itu kemudian melekat apa yang menjadi dirinya. Orang kemudian dikenal dari apa yang dikerjakannya. Santo Yosef dikenal dalam kitab suci sebagai tukang kayu, karena itulah pekerjaannya, itulah yang dilakukannya untuk hidup. Kemudian kita juga mengenal banyak orang. Ketika kita mengenal banyak teman yang namanya sama, kita akan menyebut, mengidentifikasi sesuai pekerjaannya. Misalnya teman kita Anton, oh Anton bakso, karena pekerjaannya jual bakso. Oh Anton potong rambut, karena pekerjaannya tukang rambut. Atau oh Anton kantoran, karena Anton kita kerja di kantor misalnya. Pekerjaan, apa yang kita lakukan, itu kemudian membentuk citra diri kita. Siapa diri kita ditentukan oleh pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Nah, sahabat, bekerja dan pekerjaan itu luhur nilainya. Manusia harus bekerja karena ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dalam kitab suci, dalam 3 bab pertama kitab Kejadian, kita akan melihat betapa luhurnya pekerjaan. Tuhan itu bekerja. Kita manusia itu ciptaan dan hasil karya Tuhan. Kemudian prosesnya terus berlanjut. Tuhan tidak berhenti begitu saja. Apalagi ketika manusia, kita ini diciptakan seturut citra dan gambar Allah, rupa Allah. Kita diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lain, dengan aneka binatang tumbuhan. Kita diciptakan diberi kebebasan. Itu yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Dan tentu saja dengan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan dalam hati kita, kita pada akhirnya sebagai ciptaan bisa menolak Sang Pencipta.
Kita melawan Sang Pencipta. Dan itulah kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa. Tapi seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes, Allah begitu mencintai kita manusia. Maka datang proses yang kedua, proses penyelamatan. Maka penciptaan dan penyelamatan ini adalah ritme pekerjaan Tuhan yang tidak bisa dipisahkan. Tuhan menciptakan manusia, bekerja agar manusia ini serupa dengan gambar Allah. Tapi karena baiknya Tuhan, manusia diberi kebebasan dan akhirnya manusia melawan Tuhan. Tetapi Tuhan terus mencintai manusia. Tuhan membebaskan. Nah, disinilah kemudian kita melihat teladan Santo Yosef dalam bekerja. Santo Yosef, seperti yang saya sebut tadi, pekerjaan tangannya adalah sebagai tukang kayu. Itulah keahliannya yang dia miliki, dan itu dipakai untuk menopang hidupnya. Tapi pekerjaan yang lebih besar dianugerahkan Tuhan kepadanya adalah mendampingi Bunda Maria, mendidik Yesus, membesarkan Yesus. Pekerjaan yang lebih besar yang diberikan Tuhan kepada Santo Yosef adalah bekerja sama dengan Tuhan untuk mewujudkan proses penebusan. Tadi saya katakan penciptaan dan penebusan ini satu kesatuan. Santo Yosef dilibatkan. Santo Yosef berperan aktif, dia tidak pasif. Dia bersedia ketika malaikat menyampaikan kabar apa yang harus dilakukan, Santo Yosef mengamini, setuju, dan melakukan. Nah, kemudian dalam perjalanan hidupnya kita mengenal kesetiaan Santo Yosef dalam bekerja, ketekunannya dalam bekerja. Di kemudian hari, Santo Paulus dia tegas mengatakan, orang yang tidak bekerja jangan diberi makan. Orang harus bekerja. Santo Paulus, dia memberi gambaran dirinya sendiri, dia itu seorang pewarta. Dan harusnya dia berhak mendapatkan sesuatu karena pewartaannya, diberi makanlah minimal. Tapi Santo Paulus mengatakan, aku juga bekerja tangan agar aku memperoleh sesuatu. Bekerja tangan ini juga berkaitan dengan proses batin. Saya teringat ketika 23 tahun yang lalu, kurang lebih, ketika saya masuk Biara Karmel, pembimbing saya mengatakan begini, pekerjaan-pekerjaan tangan yang kita lakukan, sesederhana apapun, itu menguatkan pekerjaan batin kita. Hidup rohani kita itu ditopang dan didukung oleh pekerjaan tangan kita. Kalau kita tidak melakukan pekerjaan fisik, pekerjaan tangan, segala olah rohani itu kemudian tidak berarti, tidak mendarat, hanya melayang-layang saja. Maka ada cerita kalau ada orang yang baru masuk seminari, masuk novisiat, lalu berkata kepada pembimbing rohani, wah, saya ingin berdoa saja, saya ingin di kapel saja berdoa karena rasanya begitu nyaman dekat dengan Tuhan. Lalu pembimbing rohani akan mengatakan, tidak, kamu harus juga bekerja tangan, kamu harus juga ke kebun, kamu harus juga mencabut rumput, kamu harus membersihkan lantai, kamu harus mencuci kamar mandi. Dengan itu semua, kemudian membuat doa-doa di kapel itu menjadi berarti. Demikian pun kita. Pekerjaan tangan yang kita lakukan itu memang tidak menggantikan doa. Santo Yosef diberi pekerjaan untuk membesarkan Yesus. Tetapi itu tidak membuat dia meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang kayu. Santo Yosef melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang kayu. Karena itu nyambung, karena itu berkaitan dengan usahanya membesarkan Yesus. Maka
pekerjaan itu penting, begitu berarti, tetapi ada bahaya kita diperbudak oleh pekerjaan. Maka ada istilah workaholic. Orang bekerja begitu giat, lupa waktu, lupa yang lain-lain. Seolah-olah tidak ada lagi yang lebih utama dari bekerja. Maka kalau ada orang yang mengatakan, aku berdoa dengan pekerjaanku, ya kita bisa berkata, ya bisa jadi. Tapi mungkin juga itu hanya sebuah alasan. Bekerja penting, berdoa juga penting. Kita sudah melihat kemarin beberapa pertemuan, proses berdoa, bagaimana kita berdoa, apa yang utama dalam berdoa. Nah, sekarang kita melihat unsur lain yang melengkapi, bekerja. Orang harus bekerja, tetapi orang tidak boleh melupakan Tuhan. Bahkan Allah sendiri berfirman, ada 6 hari dalam sepekan di mana kita bekerja, dan di situ ada hari ke-7 di mana kita beristirahat dan memuliakan Tuhan. Maka kalau ada orang tidak mau ke gereja atau beralasan, aduh maaf aku tidak bisa ke gereja karena harus ini, harus itu, harus melakukan ini, melakukan itu. Ya, kita timbang, pekerjaan tidak ada habisnya. Sekali lagi pekerjaan itu baik dan bernilai. Ya, pekerjaan itu luar biasa berarti. Tetapi kalau kemudian melupakan Tuhan, itu menjadi tidak berarti. Disinilah Santo Yosef memberi teladan. Pekerjaannya menjadi berarti karena pertama dia sudah menempatkan Tuhan di dalam hidup. Tengah keluarganya ada Yesus. Dan semuanya mengarah ke sana. Maka ketika dia bekerja bersama Yesus. Kalau kita di rumah kita bekerja bersama Yesus, pasti kita tidak akan melupakan. Pasti kita tidak akan beralasan kalau misalnya kita diajak, ayo waktunya kita ke gereja. Kita tidak akan beralasan, oh aku bisa berdoa di rumah kok. Aku bisa berdoa di kamar saja. Aku tidak perlu ke gereja. Itu juga salah. Kita tetap berkumpul bersama. Dalam cerita kitab suci, setelah Yesus naik ke surga, diceritakan para murid berkumpul dan Maria juga hadir di sana bersama-sama berdoa. Maka bekerja itu penting, luar biasa berarti. Berdoa juga penting. Keduanya saling melengkapi. Karena pekerjaan ini adalah juga pekerjaan Tuhan. Maka sahabat yang terkasih, hari ini kita belajar satu hal. Bekerja bersama Tuhan. Tuhan yang hadir, Tuhan yang menghendaki kita tumbuh. Tuhan yang menciptakan kita, yang menghendaki agar kita menjadi serupa dengan dirinya. Maka segala pekerjaan kita haruslah memuliakan Tuhan. Seperti yang dibuat oleh Santo Yosef, memuliakan Tuhan dalam pekerjaannya. Sahabat, hari ini kita sampai di sini. Mari kita mengakhiri dengan doa kepada Santo Yosef. Baik, terima kasih ya untuk pengajaran dari Pastor Warisan Sorkang yang mengingatkan kita akan kasih kebaikan Tuhan melalui kerja. Jadi bekerja bersama Tuhan. Terima kasih untuk pengajarannya. Kita lanjutkan dengan sharing keutamaan dan keteladanan Santo Yusuf.
yang akan dibawakan oleh Bapak RBE Agung Nugroho. Pak Agung, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Lukas. Ya, saya langsung menyerahkan ke Bapak untuk boleh sharing, memberikan kekuatan bagi kita semua Pak. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak Lukas atas waktunya. Selamat malam Ibu Bapak, semoga sehat senantiasa. Saya akan bercerita sedikit tentang Santo Yusuf sebagai Bapak Rohani. Kita orang Katolik yang bekerja begitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya highlight sebelum kita masuk. Jadi saya akan memulai dengan 1 Mei sebagai May Day, Hari Buruh. Kemudian sebenarnya gereja itu punya sikap apa terhadap persoalan yang juga dihadapi oleh dunia pada waktu itu. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan bersama melihat bagaimana Santo Yusuf itu di dalam gereja itu banyak dijadikan sebagai patron atau pelindung begitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan belajar apa dari Santo Yusuf ini. Yang pertama, 1 Mei itu muncul sebenarnya awalnya itu ada tragedi High Market begitu ya. Jadi sekitar tahun 1886 ada demo besar-besaran di Amerika Serikat. Nah, itu yang dikenal sebagai peristiwa High Market di Chicago. Pada waktu itu memang buruh itu quote unquote ya diperlakukan tidak adil karena bekerja lebih dari 8 jam lembur dan seterusnya dengan upah yang seadanya. Maka mereka menuntut untuk 8 jam sehari waktu bekerja. Dan pada waktu demo itu kejadian 4 hari ya tanggal 1 sampai tanggal 4 Mei terjadi kerusuhan dan pada waktu demo mau dibubarkan oleh polisi ada bom yang meledak di sana. Lalu ada 8 orang ditangkap, dianggap sebagai biang demonya, dan mereka diproses tanpa peradilan. Lalu ada yang dihukum mati, 4 orang ya, dihukum gantung. Kemudian beberapa dijatuhi hukuman seumur hidup, tetapi ada yang tidak kuat, 1 orang bunuh diri di penjara dan 3 orang lainnya akhirnya dibebaskan ketika kebijakan pemerintah Amerika Serikat berubah pada tahun 1893. Jadi ini menjadi potret bagaimana dunia itu dalam hal ini dunia kaum pekerja itu ingin membangun suatu peradaban atau dunia baru yang lebih baik begitu. Nah, pada saat itu tragedi High Market itu mulai simpati dari kaum buruh internasional. Dan memang kalau kita melihat sampai awal abad 20 tahun 1900-an itu sosialisme, komunisme itu masih kuat ya sebagai ideologi, menjadi satu alternatif yang didengung-dengungkan begitu. Nah, oleh karena itu dalam Kongres Sosialis Internasional kedua di Paris, Prancis 1889, jadi 3 tahun setelah peristiwa High Market, ditetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini mungkin sudah lebih dari 66 negara yang menetapkan 1 Mei sebagai hari libur, termasuk di Indonesia ini. Dan Hari Buruh di Amerika Serikat itu malah justru jatuh pada Senin pertama bulan September. Ini pada waktu Presiden Cleveland
1894. Nah, lalu di Indonesia sendiri sebenarnya peringatan Hari Buruh itu sudah ada sejak era kolonial, yaitu oleh Serikat Buruh Kung Tang Hui, itu 1918, lalu Bung Karno dan Cokro Aminoto di bawah tentu saja Serikat Islam waktu itu, 1921, kemudian ada perayaan yang besar itu 1923. Jadi gema dari peristiwa High Market itu sampai kemana-mana termasuk ke Indonesia. Tetapi pada tahun 26 itu kemudian dilarang perayaan Hari Buruh di Indonesia pada waktu masa kolonial. Dan mulai muncul lagi tahun 46. Kemudian era Orde Baru kita tahu ditiadakan. Lalu setelah reformasi, Pak Habibie itu meratifikasi konvensi ILO, Organisasi Buruh Internasional nomor 51 tentang hak berserikat buruh. Dan pada waktu Presiden SBY, 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional. Itu tahun 2013. Nah, ini tentang 1 Mei, karena kita mau ngomong soal Santo Yusuf sebagai Bapak Rohani Pekerja Katolik. Nah, apa yang terjadi di dalam dunia itu mendapat respon sebenarnya dari Gereja Katolik. Jadi, kalau tadi kita tahu bahwa ada peristiwa High Market yang gemanya sampai ke seluruh dunia, gemanya pun terasa di dalam gereja. Jadi 15 Mei 1891 itu Paus Leo XIII itu mengeluarkan satu ensiklik Rerum Novarum tentang hak dan kewajiban moral dan kewajiban modal kapital dalam hal ini ya, dan pekerja. Jadi ini merupakan dirujuk-rujuk ya, disebut-sebut sebagai ensiklik pertama ajaran sosial gereja yang menjadi fondasi ajaran sosial gereja kita, yaitu Paus Leo XIII. Dan konteksnya waktu itu adalah sikap gereja menanggapi pergeseran corak masyarakat ya, dari agraris menjadi masyarakat yang industri, kapitalis dalam revolusi industri. Maka ada hak dan kewajiban modal di sana, dengan tuntutan keadilan di dunia perburuan dan ancaman ideologi sosialis komunis. Lalu ajaran sosial gereja ini membela hak Paulus terkait upah yang adil dan berserikat. Lalu ngomong tentang martabat pekerjaan, nilai dan keutamaan pekerja, sekaligus menolak teori-teori sosialis komunis ya, yang dianggap keliru oleh gereja waktu itu. Nah, lalu gereja juga mendorong aksi bersama antara gereja, negara, majikan dalam hal ini pemegang modal, dan buruh atau kaum pekerja untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat industri. Nah, ensiklik ini, karena tadi saya bilang sebagai tonggak dari ajaran sosial gereja, dilanjutkan oleh para pendahulunya, oleh para pendahulu Leo, penerus Leo XIII. Misalnya Pius IX, itu Quadragesimo Anno, itu 25 tahun perayaan Rerum Novarum. Lalu Mater Magistra itu dari Yohanes 23. Lalu Yohanes Paulus kedua itu Laboren Exercem, dan Centesimus Annus tahun 91 itu perayaan 100 tahun dari ensiklik pertama ajaran sosial gereja Rerum Novarum. Nah, karena terkait Yusuf, saya sedikit memberi tambahan informasi tentang Paus Leo XIII ini. Jadi Paus Leo XIII ini juga mengeluarkan satu ensiklik Quam Pluries. Ini tahun 1889, Santo Yusuf pelindung gereja semesta, dan menganjurkan penambahan doa kepadamu, O Yusuf yang berbahagia, setelah doa Rosario setiap bulan Oktober. Dan beliau juga menganjurkan Triduum. Jadi apa yang kita lakukan ini sudah dengan yang dianjurkan Paus Leo XIII. Triduum
Nah, kemudian itu situasi dunia dan gereja tentang dunia kaum buruh. Lalu saya ingin mengajak masuk eh, tentang Santo Yuda di dalam gereja yang dalam sejarahnya itu banyak dijadikan pelindung atau patron begitu ya. Misalnya di abad medio abad ke-16 tahun 1555 nama Yusuf itu muncul dalam bula, itu semacam surat resmi yang dikeluarkan oleh Paus, Cum Quorundam Hominum dari Paulus keempat. Santo Yusuf di sana dijadikan figur untuk melawan bid'ah unitarianisme atau secara sederhananya ini monoteisme radikal begitu ya. Jadi eh, kemanusiaan Yesus itu eh, kurang diberi porsi begitu ya karena dia lebih mengutamakan monoteisme tetapi di apa namanya diberi kerangka radikal sehingga menjadi bid'ah di dalam gereja. Dan di dalam dokumen dari Paulus keempat itu, Santo Yusuf muncul sebagai figur yang dipakai untuk melindungi gereja dari faham sesat ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Paus Benediktus XIII itu mengeluarkan satu dekrit tahun 1726 memasukkan nama Santo Yusuf sebagai pelindung suci dalam litani para kudus. Jadi lagi-lagi Santo Yusuf muncul sebagai pelindung. Lalu kita tahu semua Paus Pius IX ini paus besar dalam Bapak Ibu sebagai devosan Santo Yusuf tentu ingat paus ini sebagai paus yang menjadikan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta melalui ensiklik Quemat Modum Deus itu tahun 1870. Jadi Santo Yusuf dijadikan sebagai pelindung gereja semesta. Lalu yang keempat itu Paus Pius XI. Itu ada ensiklik Divini Redemptoris. Menjadikan Santo Yusuf sebagai figur yang melawan faham komunisme ateistik. Jadi lagi-lagi ketika pada medio abad 16 Paus Paulus IV itu memunculkan Santo Yusuf pertama kali dalam sebuah bula, lalu pada tahun 1937 sama Paus Pius XI menempatkan Santo Yusuf sebagai figur untuk melawan paham komunisme. Nah, kemudian yang kelima, Paus Pius XII tahun 1955 menetapkan 1 Mei sebagai peringatan Santo Yusuf Pekerja. Ini buah pertemuan dari Paus dengan Asosiasi para Pekerja Katolik Italia. Nah, di balik ini sebenarnya ada peran besar dari salah satu orang kepercayaan Paus Pius XII, yaitu Giovanni Battista Montini. Montini, Kardinal Montini ini nantinya akan menjadi Paulus ke-6. Nanti kita lihat apa sebenarnya yang terjadi dari pertemuan itu. Lalu yang keenam, kita kenal Paus Yohanes 23 yang memulai Konsili Vatikan kedua tahun 1962. Nah, beliau tahun 61, 1 tahun sebelum konsili dimulai, itu menyerahkan penyelenggaraan konsili itu di dalam naungan Santo Yusuf. Jadi kita tahu dokumen-dokumen Konsili Vatikan kedua yang mendasari banyak ajaran gereja kita sampai saat ini, itu penyelenggaraan konsilinya itu di dalam naungan atau perlindungan diserahkan oleh Paus Yohanes 23 ini kepada Santo Yusuf. Konon ini ada cerita bahwa ketika
Yohanes 23 ini pilih, namanya itu adalah Angelo Giuseppe Roncalli. Nah, Kardinal Roncalli waktu itu kalau tidak salah beliau Patriark Venesia. Ketika terpilih menjadi paus, biasanya setelah terpilih kemudian masuk ke dalam kapel, ada di sebelah kapel Sixtina namanya kapel air mata begitu ya, di mana paus itu menangis di sana, berdoa dan biasanya menangis karena merasa begitu berat beban yang harus beliau panggul untuk memimpin gereja seluruh dunia. Nah, di dalam berdoa itu beliau sempat terpikirkan untuk memakai nama kepausan Yusuf, tetapi beliau akhirnya memutuskan tidak karena merasa bahwa nama ini terlalu besar untuk dipakai. Sehingga eh, beliau berjanji bahwa selama masa kepausannya akan memuliakan nama Yusuf. Dan memang benar, ketika beliau memanggil konsili, itu nama ini dipakai sebagai pelindung Konsili Vatikan kedua. Nah, berikutnya Paus Yohanes Paulus kedua. Itu beliau punya satu anjuran apostolik, Redemptoris Custos, ya, pelindung sang penebus, tahun 89. Ini menjadi peringatan satu abad dari ensiklik dari Paus Leo, Santo Yusuf, pelindung, penjaga, dan teladan gereja yang setia. Nah, Redemptoris Custos ini saya munculkan karena saya merasa bahwa ini menjadi sequel dari seri dokumen, 4 dokumen sebelumnya yang beliau terbitkan. Misalnya, tahun 79 itu beliau menerbitkan ensiklik Redemptor Hominis. Kemudian ini tentang Allah Bapa, lalu ensiklik Dives in Misericordia tahun 80, setahun setelahnya. Ini tentang Roh Kudus. Kemudian Dominum et Vivicantem tahun 86, ini tentang Allah Putra, dan Redemptoris Mater, ini tentang Bunda Maria tahun 87. 2 tahun setelah ensiklik tentang Bunda Maria, muncul satu anjuran apostolik Redemptoris Custos. Nah, kita tahu bahwa di dalam gereja ada hiperdulia, ada protodulia ya, Bunda Maria dan Santo Yusuf. Sehingga ini menarik untuk dilihat bahwa paus-paus itu mempunyai satu perspektif yang menurut saya cukup holistik ya, menempatkan Santo Yusuf sebagai pelindung. Nah, kemudian Benediktus 16 ini mendorong peningkatan difusi Santo Yusuf sebagai praktek kesalian umat beriman dengan intensi untuk membangun rekonsiliasi, memulihkan martabat kehidupan, dan wujud perdamaian dunia. Dan tanpa ragu-ragu dia menyebut bahwa Yesus yang sudah dewasa dan akhirnya tampil mengemban karya perutusan Allah, itu pernah belajar dan mengenyam sekolah Santo Yusuf. Jadi saya pribadi bersyukur bisa ikut Sedan, bisa ikut C. Kita semua bersyukur bahwa dulunya Yesus pun mengenyam sekolah Santo Yusuf. Nah, kemudian paus kita sekarang itu punya satu dekrit Paternas Vices, ini memasukkan nama Santo Yusuf ke dalam doa syukur agung. Jadi Ibu Bapak pasti merasa setelah tahun 2013 doa syukur agung kita di bagian akhir itu ada nama Santo Yusuf muncul. Ini berkat Paus Fransiskus. Dan pada 2013 juga itu mengukuhkan Santo Yusuf itu sebagai pelindung negara kota Vatikan. Dulunya itu negara kota Vatikan itu pelindungnya adalah Malaikat Agung Mikael. Lalu Paus Fransiskus karena difusi beliau pada Santo Yusuf yang sedang tidur itu begitu kuat, beliau menyerahkan negara kota Vatikan dalam perlindungan Santo Yusuf. Dan pada waktu peresmian itu dihadiri juga oleh Paus Emeritus waktu itu masih hidup, Paus Benediktus XVI.
Nah, lalu kita tahu dan sekolah-sekolah yang diadakan oleh KPK itu mulai C dan C sepakat itu adalah hasil dari pembacaan atau pengejawantahan surat apostolik Fransiskus, yaitu Patris Corde, 150 tahun maklumat Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta. Waktu itu dicanangkan sebagai tahun Santo Yusuf tahun 2020, dan Pak Andi dan kawan-kawan saya kira uh, cukup jeli dan peka menang Evangelis Santo Yusuf, ya harus sekarang gitu. Dengan terbitnya surat apostolik 8 Desember 2021, Patris Corde. Nah, kemudian 1 Mei 2021, Paus menambahkan 7 gelar baru dalam litani Santo Yusuf. Jadi waktu peringatan Santo Yusuf pelindung para pekerja tahun 2021, 3 tahun kemarin, itu ada 7 gelar di dalam litani. Jadi litani kita itu sekarang nambah 7. Kalau tidak salah setelah 24 ditambah 7 ya, 31. Itu 7 invokasi dan kebanyakan juga pelindung di dalam 7 invokasi itu. Nah, sebagai pelindung pekerja, tadi saya menggarisbawahi pertemuan Pius ke-12 dengan Asosiasi Pekerja Katolik Italia. Nah, pada waktu itu berkat kelihayan dari Montini yang nantinya menjadi Paulus ke-6, itu Asosiasi Pekerja Katolik Italia itu bisa mengadakan audiensi dengan Paus. Nah, pada waktu hasil audiensi itu, Paus akhirnya menetapkan 1 Mei sebagai yang juga hari buruh ya, itu diberikan pelindung ya, diberikan patron begitu untuk para pekerja Katolik, yaitu Santo Yusuf. Dan pada waktu itu tahun 55 itu pergeseran ya, Montini itu waktu itu bekerja di Sekretariat Vatikan, lalu diangkat sebagai Uskup Agung Milan. Dan Paus Pius XII ini juga sebenarnya mempunyai konstitusi apostolik terkait dengan dogma Bunda Maria, yaitu Maria diangkat ke surga dengan mulia. Ini dogma terakhir, dogma keempat tentang Bunda Maria, yang diterbitkan oleh Paus Pius XII. Dan beliau ini saya kok yakin benar bahwa punya devosi pada dua pribadi yang agung ini, baik kepada Santo Yusuf maupun kepada Bunda Maria. Karena ya kita mewarisi satu legacy yang apa namanya, yang sampai sekarang menjadi tradisi di dalam gereja terkait dogma Bunda Maria dan Santo Yusuf pelindung para pekerja. Nah, yang berikutnya, lalu bagaimana kita menempatkan Santo Yusuf sebagai pelindung pekerja Katolik itu di dalam dunia keseharian kita, terutama saya ya yang masih bekerja. Nah, kita tahu bahwa kerja dengan suka dukanya itu menjadi bagian hidup. Tadi Romo Waris juga mengatakan bahwa ini semacam jalan untuk pemuliaan martabat gitu ya, menjadi harga diri seseorang itu adalah kerja itu. Maka ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup, apapun profesinya. Karena kalau semata-mata mencari nafkah saja, kerja itu bisa jatuh dalam dua ekstrim. Ini menurut Katekismus Gereja Katolik. Yang pertama, kerja sebagai beban hidup, atau orang menjadi rakus dengan menghalalkan segala cara untuk menumpuk kekayaan. Kalau hanya sekedar mencari nafkah. Mencari nafkah saja, satu, memang motivasi mencari nafkah, lalu menjadi beban hidup. Saya kerja
untuk makan, untuk mencukupi kebutuhan dan seterusnya, sehingga seolah-olah kerja itu menjadi beban. Tapi di sisi lain, ketika tadi Romo Waris juga menyebutkan orang jatuh sampai workaholic begitu ya, menjadi kecanduan terhadap kerjanya, itu bisa jadi orang menjadi rakus dan menghalalkan segala cara untuk menumpuk kekayaan. Maka kerja harus dimaknai secara rohani di hadapan Allah, karena kerja juga menjadi jalan untuk menuju kesucian hidup. Jadi Allah bisa menjadikan kerja untuk mencapai tujuan penyelamatannya di dunia, sehingga usaha manusia menjadi jawaban atas panggilan kekudusan itu. Ini di Lumen Gentium artikel 31. Inilah ciri khas kita sebagai kaum awam yang dipanggil untuk menuju kesucian melalui dunia kerja. Kita bisa membandingkan dengan kaum religius. Tadi Romo Waris juga menceritakan ketika seorang calon imam datang ke pembimbing rohani gitu, saya doa saja, nyaman di dekat Tuhan dan seterusnya. Pembimbing rohaninya bilang tidak, ya, kamu harus cabut rumput, harus membersihkan ini dan itu, harus kerja. Nah, dan untuk kita yang awam ini adalah bagian khas kita, kerja. Jadi kalau doanya cuma sedikit banyak kerjanya ya oke begitu. Tapi mungkin akan menjadi pertanyaan kalau itu dilakukan oleh kaum religius begitu ya. Panggilan awam menuju kesucian hidup sebagai murid Kristus di tengah medan kerja dunia, inilah perspektif teologis dari kerja. Jadi kerja selain menjadi pemulihan martabat kemanusiaan, harga diri, tetapi juga punya perspektif teologis, yaitu membawa kita menuju kesucian. Nah, bagaimana kita menghargai kerja-kerja kita? Kerja itu menjadi jalan untuk menuju kesucian karena kerja punya makna. Kerja itu penting, kerja itu terhormat. Tetapi juga jangan sampai kerja menjadi laba. Jadi kerja bisa menjadi berhala baru ketika tadi ya, dua ekstrim yang saya katakan di depan, ketika orang hanya punya motivasi untuk mencari nafkah atau materi ketika bekerja. Maka dianjurkan bahwa prinsip dasarnya adalah orang yang bekerja itu mestinya takut akan Allah. Sehingga tawaran-tawaran untuk menyelewengkan posisi, menyelewengkan jabatan, menyelewengkan tanggung jawab yang berupa materi, dan sebagainya, itu tidak mempan karena takut akan Allah yang membuat orang menghidupinya dengan baik, dan dari sana tentu akan muncul keutamaan-keutamaan yang lain. Jadi ada dua ayat yang saya kutip sini yang mungkin bisa menjadi semacam nasihat bagi kita semua. Yang pertama adalah lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Atau lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ini menurut saya dua amsal yang menarik untuk dijadikan pedoman kita sebagai pekerja Katolik. Lalu di sisi lain, ketika orang tadi workaholic, tapi di ekstrim yang lain, orang juga bisa malas untuk kerja. Jadi nasihatnya dari Sirach, kitab Sirach itu, jangan membenci pada pekerjaan yang melelahkan atau kepada kerja di ladang yang ditentukan oleh Yang Maha Tinggi. Jadi ini menjadi satu pelajaran bagi saya, terutama pekerjaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita itu mestinya disyukuri gitu, tidak dibenci atau tidak dikerjakan dengan ala kadarnya. Kerja itu salah satu ciri yang membedakan manusia dari makhluk ciptaan lainnya. Ini kata Yohanes Paulus II.
yang kegiatannya untuk melestarikan hidupnya tidak dapat disebut kerja. Hanya manusialah yang mampu bekerja. Hanya manusialah yang bekerja dan serta-merta dengan kerjanya mengisi hidupnya di dunia. Ini satu ensiklik ajaran sosial gereja dari Yohanes Paulus II, yaitu Laborem Exercem. Nah, kenapa kita harus bekerja? Karena Allah bekerja. Tadi Romo Waris mengatakan 3 bab dari kitab Kejadian itu menceritakan tentang Allah yang bekerja. Saya tidak akan mengulang, tetapi saya akan menambahkan satu hal, yaitu istirahat. Istirahat bagi Allah memuat pesan supaya manusia tidak diperbudak oleh kerja, sebagai jalan keseimbangan hidup manusia dan memperdalam relasi dengan Tuhan. Tentu saja dengan jalan ibadah. Manusia harus bekerja karena Allah juga bekerja, dan Allah juga memanggil manusia untuk menjadi mitra kerjanya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebagai aspek teologis, yaitu kerja bisa membawa kita sebagai jalan untuk menuju kesucian hidup. Sehingga kita bekerja karena Allah juga bekerja. Dan kita berharap bahwa kerja-kerja pelayanan kita juga menjadi bagian dari pekerjaan besar Allah, yaitu kita menjadi mitra kerjanya. Nah, Santo Yusuf dan Yesus itu juga bekerja. Tadi dikatakan meskipun diberi tanggung jawab untuk membesarkan Yesus, tapi Santo Yusuf tetap bekerja sebagai tukang kayu. Nah, keutamaan dari misalnya ya, perumpamaan tentang talenta yang di Matius 25, menghargai, mencintai, mensyukuri pekerjaan, itu saya kok agak yakin bahwa Yesus mengatakan atau menceritakan perumpamaan itu karena mengalami dan melihat langsung bagaimana ayahnya bekerja. Jadi muncul perumpamaan tentang talenta. Dan dinasihatkan bahwa jangan sampai diperbudak oleh kerja, tetapi juga jangan jatuh pada dosa malas. Pengangguran adalah jahat dan karena itu orang Kristen harus berjuang melawannya. Ini saya kutip dari kitab Katekismus Gereja Katolik. Dan di sini kerja mendapat perspektif sebagai jalan untuk mengabdi dan memuliakan Tuhan. Sarana atau jalan kita menuju kekudusan dan menerangi aneka realitas duniawi dalam terang roh Allah sendiri. Karena kita yakin kita bekerja karena Allah juga bekerja, dan kita berharap bahwa pekerjaan-pekerjaan kita menjadi bagian dari pekerjaan Allah yang lebih besar, dan kita menjadi mitra kerjanya. Jadi Santo Yusuf itu bekerja dalam diam untuk melayani dan menghidupi keluarganya, Bunda Maria dan Yesus. Nah, inilah jalan pengabdian Santo Yusuf melalui pekerjaannya untuk memuliakan Allah. Jadi bagaimana pekerjaan-pekerjaan kita itu diinspirasi atau mendapat terang dari bagaimana kita melihat Santo Yusuf bekerja. Bagaimana Santo Yusuf mengajari Yesus, bagaimana Yesus juga mengambil sari-sari keutamaan-keutamaan sehingga muncul perumpamaan tentang talenta. Itu saya yakin itu pasti pengalaman personal yang begitu membekas dari Yesus ketika bersama-sama dengan Santo Yusuf melihat ayahnya bekerja. Nah, Santo Yusuf sebagai Bapak rohani kita bekerja itu selain dimensi manusiawi, kerja juga punya dimensi ilahi. Karena Allah bekerja, Yesus bekerja, Santo Yusuf bekerja. Dan kita dengan pekerjaan kita, melalui pekerjaan kita, dipanggil untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Allah sendiri. Nah, gereja ini memberikan kepada kita, sudah menyodorkan kepada kita, patron dan pelindung sebagai pekerja, dengan segala keutamaannya, yaitu Santo Yusuf. Maka kita dipanggil untuk meneladan
Santo Yusuf yang bekerja. Nah, keteladanan Santo Yusuf ini ada satu ungkapan yang menurut saya bagus ya. In silencio et in spe erit fortitudo vestra. Justru di dalam diam dan sunyi dan dalam berpengharapan, disitulah keutamaan Santo Yusuf berada. Disitulah Santo Yusuf setia bekerja demi pengabdian kepada Putra Allah yang ia layani. Jadi, sebagai keturunan bangsawan ya, keturunan Daud, dia hidup sederhana sebagai tukang kayu. Kalau tukang kayu dalam apa namanya konteks sosial waktu itu tentu kelas menengah ke bawah. Dan di sana kita melihat seorang tukang kayu yang sederhana membesarkan, mendampingi, mendidik anak Allah Tuhan sendiri dan bundanya dengan setia sampai akhir hayatnya. Apabila manusia dalam persatuan dengan Yesus tukang kayu dari Nazaret dan yang tersalib di Golgota menerima jerih payah pekerjaan, ia boleh dikatakan bekerja bersama dengan Putra Allah dalam karya penebusannya. Pekerjaan dapat menjadi sarana pengudusan dan dapat meresapi kenyataan duniawi dengan semangat Kristus. Ini dari Katekismus Gereja Katolik. Jadi tentu saja kalau kita yakin betul bahwa kita punya patron, kita mengikuti, berusaha meneladani keutamaan-keutamaan dari patron kita, yaitu Santo Yusuf. Dan dalam hal ini, kita Katekismus malah mengatakan tukang kayu dari Nazaret yang tersalib di Golgota, Yesus. Ketika kita bekerja bersama dengan Putra Allah itu, maka kita bekerja dalam karya penebusannya. Nah, maka marilah kita datang kepada Santo Yusuf. Saya kutip dari Kardinal Henry Vaughan, Uskup Agung Westminster. Di zaman dahulu dikatakan kepada orang-orang yang membutuhkan dan menderita di kerajaan Mesir, pergilah kepada Yusuf dan semua yang dia katakan kepadamu. Ini Yusuf perjanjian lama ya. Kejadian 41:55. Hal yang sama sekarang dikatakan oleh Paus kepada semua orang yang membutuhkan dan menderita di dalam gereja. Pergilah kepada Yusuf. Nah, ini Yusuf yang baru, Yusuf suami Maria. Apa yang benar-benar dikatakan tentang Yusuf yang pertama, tentang masa depannya, Yusuf yang pertama adalah Yusuf perjanjian lama, tentang masa depannya dan tentang kebaikannya, kesuciannya, kesabarannya, kebijaksanaannya, pengaruhnya terhadap raja, kekuasaannya atas rakyat, dan kasihnya kepada saudaranya, terbukti. Sampai hari ini, dalam pribadi Yusuf yang kedua, yaitu Yusuf suami Maria. Maka mari kita pergi, kita datang kepada Santo Yusuf yang kita refleksikan pada malam hari ini sebagai pelindung pekerja Katolik. Mari kita datang untuk menimba semangat, menimba keutamaan-keutamaan dari Santo Yusuf yang bekerja. Selamat berziarah bersama Bapak Rohani kita. Kita sudah diberikan patron oleh gereja melalui tradisi yang begitu kaya, yaitu Santo Yusuf. Dan pengalaman pribadi saya ketika semakin pengen tahu, semakin belajar tentang Santo Yusuf, saya semakin banyak menemukan hal yang baru. Dan itu menjadi bukti bahwa kasanah gereja itu sungguh luar biasa. Dan kita bersyukur bahwa kita diberi satu patron yang menjadi Bapa rohani kita bersama dalam pekerjaan-pekerjaan kita, yaitu Santo Yusuf. Demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak salah kata, salah ucap. Selamat malam, salam sehat selalu, dan berkah dalam. Saya kembalikan kepada Pak Lukas. Terima kasih Pak RB Agung Nugroho
atas sharing pencerahannya sungguh luar biasa ya Pak ya. Buat kita semua yang hadir malam ini, setidaknya ini menjadi pembekalan buat kita untuk hari-harinya, terutama di dalam bekerja. Kita semua, terutama saya juga masih pekerja. Jadi pengajaran malam ini menjadi bahan introspeksi kita untuk teruslah menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, terima kasih Pak Agung atas sharingnya. Kita lanjutkan dengan litani yang akan dibawakan oleh Bu Katrin. Silakan Ibu. Litani Santo Yusuf. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyur, doakanlah kami. Cahaya Bapa bangsa, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga Santa Perawan yang murni, doakanlah kami. Bapa pemelihara putra Allah, doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, doakanlah kami. Kepala keluarga kudus, doakanlah kami. Yusuf yang amat adil, doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati, doakanlah kami. Yusuf yang amat taat,
doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kesederhanaan, doakanlah kami. Teladan kaum pekerja, doakanlah kami. Kegembiraan kehidupan rumah tangga, doakanlah kami. Penjaga para perawan, doakanlah kami. Penopang keluarga, doakanlah kami. Penghibur orang malam, doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, doakanlah kami. Naungan orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami. Yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam penyelenggaraan-Mu yang tak terperikat, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami bunda putra-Mu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya dia yang kami hormati, selaku pelindung di dunia, boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Doa Triduum Santo Yusuf Pekerja. Wahai Imam Agung yang mulia, Santo Yusuf, pengrajin Nazaret yang rendah hati dan adil, Engkau telah memberikan teladan hidup yang sempurna kepada semua orang Kristen, dan khususnya kepada kami melalui kerja keras dan persatuan yang mengagumkan dengan Yesus dan Maria. Bantulah kami dalam pekerjaan sehari-hari agar kami, para pekerja Katolik, juga dapat melihat di dalam karya kami cara yang efektif untuk memuliakan Tuhan, menyucikan diri dan menjadi anggota yang berguna dalam masyarakat tempat kami tinggal. Semoga hal ini menjadi cita-cita tertinggi untuk semua tindakan kami.
Oh pelindung terkasih, berikanlah kepada kami kerendahan hati dan kesederhanaan hati dari Tuhan, cinta untuk pekerjaan dan kebaikan kami terhadap rekan sekerja kami, kesesuaian dengan kehendak Tuhan dalam pencobaan yang tak terhindarkan dalam hidup ini, bersama dengan sukacita dalam menanggungnya. Pengakuan misi sosial kami secara khusus dan rasa tanggung jawab, semangat dan disiplin doa, kepatuhan dan hormat terhadap atasan, semangat persaudaraan terhadap sesama kami, amal dan kesejahteraan menjadi tanggungan kami. Sertailah kami di saat-saat kemakmuran ketika kami diberi kesempatan untuk menikmati dari hasil kerja kami yang halal. Jadilah sandaran saat kami berada di saat-saat sedih, ketika surga tampaknya tertutup dalam pandangan kami. Dan bahkan ketika alat-alat yang digunakan oleh tangan kami untuk bekerja mengalami gangguan dan kerusakan. Melalui Triduum Santo Yusuf yang kami gelar 3 hari minggu dalam rangka menyambut Hari Raya Santo Yusuf Pekerja ini, kami ingin mempersembahkan intensi-intensi doa kami, khususnya terkait kerja kami yang sedang mencari kerja, mutasi atau pindah kerja, mengundurkan diri dari kerja, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Santo Yusuf Pekerja, tolonglah dan doakanlah kami. Mari Bapak Ibu kita hening sesaat dan silakan panjatkan intensi doa-doa lainnya dalam hati masing-masing. Melalui Triduum Santo Yusuf ini, perkenankanlah kami untuk mengikuti teladan-Mu, sehingga kami dapat tetap memusatkan perhatian pada Bunda kami, Maria, pasangan terkasih-Mu, yang saat dia menanti dengan sabar di sudut tempat kerja-Mu, menampakkan senyum termanis mengalir di bibirnya, dan juga semoga kami tidak pernah mengalihkan pandangan dari Yesus yang sibuk bersamamu di meja tukang kayu, agar kami dengan cara yang sama dapat menjalani kehidupan yang damai dan suci di bumi, awal dari kehidupan kebahagiaan kekal yang menanti kami di surga yang kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa keluarga. Pak Bone ya, silakan Pak Bone. Oke, marilah kita berdoa. Yesus, Maria, dan Yusuf, di dalam keluarga kudus Nazaret, kami melihat keindahan cinta sejati. Kepada keluarga kudus Nazaret, kami menaruh penuh kepercayaan. Keluarga kudus Nazaret, bantulah supaya keluarga kami juga dapat menjadi tempat komunitas doa, sekolah Injil yang sejati, dan gereja rumah tangga. Keluarga kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi keluarga-keluarga yang mengalami kekerasan, penolakan, dan pemisahan. Semoga mereka yang telah terlanjur menjadi korban dan terluka dapat menemukan penghiburan dan penyembuhan. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah doa-doa kami ini dengan sukacita, kegembiraan hati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, mempelai murni pria yang tulus, mempelai murni Maria, Ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat Ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Kita lanjut dengan doa penutup. Marilah berdoa. Ya Bapa, semoga melalui Triduum Santo Yusuf yang kami alami, renungkan dan doakan malam ini, membantu kami untuk semakin menimba, meneladan dan juga bertumbuh dalam keutamaan dan keteladanan rohani, sebagaimana dihidupi oleh Santo Yusuf di dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga rahmat yang sama yang Engkau limpahkan kepada Santo Yusuf, juga Engkau limpahkan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkat penutup, ada pastor yang hadir? Ada Suster Wisderna. Oke, silakan Suster. Arya. Ya, silakan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala niat harapan hati kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Terima kasih, Suster. Ya, sama-sama. Sebelum masuk pengumuman, kita
Kita masuk di 1-2 pengumuman ya. Ya, untuk pengumuman pertama di Triduum Santo Yusuf di minggu kedua, pekerjaan untuk memuliakan Tuhan ini akan diselenggarakan di Minggu tanggal 21 April 2024 ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk bergabung kembali Bapak Ibu yang malam ini juga bergabung. Kemudian untuk Sekolah dari Nazaret, Sedan 18, 1-30 Maret sudah dilaksanakan. Dan untuk Sedan 19, tanggal 1-30 Juli 2024, kemudian akan dilanjutkan dengan Sedan 20, tanggal 1-30 November 2024. Jadi untuk info dan pendaftaran langsung di nomor yang tertera melalui Pak Hendarto. Ini kegiatan penyelenggara oleh KPK, Lady Yusuf, dan Legion Yusuf. Ini pengumumannya. Jadi Bapak Ibu, tolong untuk bisa mendaftar bagi yang belum mengikuti kegiatan Sedan. Sebelum kita closing, mohon on kamera untuk kita foto bersama sebentar ya, Bapak Ibu. Oke Pak. Pak Lukas, bagaimana bisa dapat materinya Pak Agung tadi? Bagus sekali itu. Oh iya, nanti kita minta ya Pak ya untuk di-share. Ya, oke. Terima kasih. Ya, mohon on kamera dulu Bapak Ibu untuk kita foto bersama. Bu Katrin, tolong. Ya. Baik, ada 2 layar di saya. Bapak Ibu bisa buka. Dokter Eke, Ibu Dia, Pak Ken, bisa buka di layar yang pertama dulu. Saya akan ambil. Baik, bersiap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke layar yang kedua. Pak Tony Mantiri mau buka kah Pak? Ibu Yani? Ibu Wara sudah buka, terima kasih. Stefani, terima kasih. Baik, saya akan mulai. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Kamu ini lagi nggak? Terima kasih Bu Catherine ya. Terima kasih, Bu Terima kasih juga Pak RP Agung yang sudah sharing. Semua Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung malam ini, terima kasih atas kebersamaan kita malam ini. Kita akan ketemu minggu berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat malam. Oke, selamat malam semuanya. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih. Bapak Ibu.